Jangan lupa subscribe di channel Kang Bonar Official Cirebon. Oke. Tiga, Mang. Mah. Pak, ini lokasi jalan apa Pak di sini Pak? Tanjakan Gronggong. Bisa dibuka sebentar Pak pastinya. Oh, Tanjakan Gronggong Pak. Itu katanya sering terjadi kecelakaan di sini, betul nggak Pak? Oh iya betul. Oh iya. Kapan kejadian terakhir di sini Pak? Kejadian terakhir 4 bulan yang lalu ya. Oh, 4 bulan yang lalu. Ya. Kecelakaan tabrakan atau gimana itu Pak? Ya macam-macam sih. Kadang-kadang tabrakan ada juga. Setahu Bapak terkait kejadian di sini itu ada nggak kejadian mistisnya Pak? Oh, ya bentuknya seperti ya manusia lah. Oh iya ya, barangkali Bapak selama di sini pernah nemuin atau ngalamin kejadian mistis di jalur Tanjakan Gronggong ini atau gimana Pak? Ya kadang-kadang muncul ya orang perempuan ya tapi cantik gitu. Oh iya. Barangkali ada yang lain Pak yang bisa disampaikan terkait informasi Tanjakan Gronggong ini? Oh nggak ada, cuma saya taunya itu aja sih Pak. Oh itu aja. Oke, terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia dan juga salam hormat untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas wasilahnya, semoga kita selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah, agar bisa mencukupi kebutuhan hidup kita dan bisa berbagi antar sesama, serta hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para sahabat setia Kang Bonar dimanapun Anda berada, ketahuilah bahwa kami dalam membuat tayangan video ini adalah sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Karena sesungguhnya pada bulan suci Ramadan ini, benda pusaka maupun batu mustika yang ada di alam gaib ini semuanya dibelenggu oleh kekuatan Sang Maha Pencipta alam semesta, sehingga tak ada satupun benda gaib yang bisa untuk diwujudkan. Bukan hanya itu para sahabat, penguasa gaib pun ketika dimintai keterangan mereka membisu 1000 bahasa saat datangnya bulan puasa.
Demikianlah para sahabat sekilas edukasi dan informasi dari kami tentang misteri alam lain yang berkaitan dengan penarikan benda pusaka ataupun batu mustika dari alam gaib. Dan pengungkapan misteri para penguasa gaib berdasarkan versi dan keilmuan dari tim Kang Bonar Official Cirebon. Kembali lagi bersama kami Mas Slamet Dunia Akhirat beserta tim Kang Bonar Official Cirebon. Seperti biasa para sahabat, kami akan menyajikan sebuah konten misteri untuk mengungkap tabir gaib yang ada di lokasi ini dan sebuah jejak sejarah yang pernah terjadi pada masa lampau di lokasi yang kami datangi. Selain itu para sahabat, kami juga akan menyajikan proses penarikan dan perwujudan dari benda-benda gaib yang ditarik secara langsung, real, nyata, tanpa ada unsur settingan maupun rekayasa dalam proses perwujudannya. Para sahabat setia Kang Bonar yang belum nonton video ini, silahkan segera untuk ditonton agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru. Dan para sahabat yang belum subscribe, mohon untuk segera di subscribe juga agar selalu update video kami selanjutnya lur. Para sahabat setia Kang Bonar dimanapun Anda berada, kali ini kami berada di lokasi tanjakan Jalan Gronggong para sahabat, jalan penghubung antara Cirebon dengan Kuningan nih para sahabat. Menurut informasi dari masyarakat bahwa di jalan tanjakan Gronggong ini sering terjadi sebuah kecelakaan lalu lintas yang tidak wajar konon katanya para sahabat. Oleh karena itu kami beserta Kang Bonar akan mencoba untuk mengungkap apakah ada tabir gaib misteri apa yang sebetulnya ada di lokasi ini. Nanti kita saksikan saja para sahabat mediasi Rogo Sukmo dari Kang Bonar nih. Kami juga nanti akan sampaikan hasil dari mediasi Rogo Sukmo Kang Bonar para sahabat. Yuk kita saksikan saja mediasi Rogo Sukmonya dari Kang Bonar para sahabat. Oke pemirsa, tadi saya bilang di sini emang masalah kecelakaan sih karena Gus Jawa pemirsa, tapi kan ada perantara pemirsa. Di sini intinya siapa ya semacamnya di sini ada semacamnya sosok siluman pemirsa. Dulunya memang ada sejarahnya pemirsa, ada sejarahnya dulunya, ada sejarahnya. Ntar disejarahin kalau boleh, ntar saya minta sejarahnya. Di sini ada siluman yang sering minta korban pemirsa. Ini di sini sosoknya seperti separuh manusia separuh ular pemirsa, gitu aja. Di sini yang sering minta korban. Intinya sih ntar ada sejarahnya, ntar disejarahin. Saya minta sejarahnya lah. Biasanya sering minta korban di lokasi sini, ntar saya sejarahin. Intinya sih pemirsa. Di sini banyak pemirsa. Di sini semacamnya orang tiga besar nih pemirsa. Ada sosok tinggi besar nih. Ini di pohon ini nih. Nah kalau di bawah jembatan situnya seperti apa ya? Ya itu tadi siluman ularnya. Lokasi ini ada kerajaan nih pemirsa. Ini kerajaan di sini nih. Kerajaannya di mana? Ini di sini nih. Oh di sini. Iya lokasi siluman itu kerajaannya cukup besar lah lumayan. Itu maksud siluman ular titiknya di mana kan? Di sini. Oh di sini tempat. Iya di tempat apa ke bawah sana pemirsa. Ada lamun kalau orang tua ada rumahnya lah, kerajaannya lah. Iya. Ini enggak bagus pemirsa. Intinya sedikit intarisir Kang Bonar inter nih. Itu kalau menurut pandangan Kang Bonar sering terjadi kecelakaan itu kenapa kan di sini kan? Ya faktornya sih karena ini pemirsa lah. Faktornya ada. Iya, yang intinya sih
ada masuk kayak gitunya ya. Intinya si faktornya tetap sih bisa walaupun bisa umur manusia rezeki itu. Tapi kan ada perantaranya gara-gara kan bangsa kayak gini. Itu aja bisa. Nih di sini ntar saya ada pendarisir pusaka yang cukup yang intinya sih sering jahit lah pusaka, ntar saya diambil bisa. Diambil paksa itu kan? Iya, secara paksa nih. Ntar saya langsung pengambilan aja bisa. Oke, siap kan? Yuk. Ini para sahabat, kita saksikan bersama proses penetralisiran dengan menarik paksa sebuah pusaka ataupun mustika nih para sahabat. Kita lihat tangan Kang Bonar kosong ya. Oke, kita saksikan bersama nih para sahabat. Tiga, Mas. Baru saja para sahabat, Kang Bonar telah menangkap benda gaib tersebut. Dan seperti apakah wujud dari benda tersebut? Yuk kita ikuti saja para sahabat. Ya. Benda gaib itu para sahabat, kalau baru saja ditarik dari alam gaib itu terasa sangat panas para sahabat. Makanya kita perlu disiram dengan air dan disentuhkan ke tanah itu untuk mereda rasa panasnya ini para sahabat. Rada atau mah berarti Mas? Iya. Mah, banyak mah. Ini para sahabat, kita saksikan bersama proses pembusukan dari setajam yang baru saja ditarik secara ekstrim oleh Kang Bonar nih, para sahabat. Kujangnya ya Kang? Oke. Iya kujang. Oke Kang. Posisi sekali. Terus daun. Mantap ini pusaka. Ini para sahabat, Kang Bonar sedang melakukan pendeteksian untuk mewujudkan satu benda gaib lagi sekaligus menetralisir lokasi jalan raya tanjakan Gronggong ini para sahabat. Ini ada satu lagi nih para sahabat, benda gaib yang mau untuk diwujudkan. Kalau tadi itu ditarik secara paksa oleh Kang Bonar, para sahabat. Yang ini apakah ditarik secara paksa atau dia mau sendiri? Kita nanti bincang-bincang dengan Kang Bonar, para sahabat. Kita lihat ini para sahabat, tangan dari Kang Bonar kosong ya. Mah. Seperti apa wujud dari benda gaib tersebut para sahabat? Yuk kita saksikan saja. Iya Kang.
Oh, ini pemaksaan juga, Kang. Ini arahnya Oyot Mingmang bisa. Oh, Oyot Mingmang. Oyot Mingmang, Kang. Gaya kecelakaan kita paksa angkat gitu. Oh, Oke, jelas. oke ya, Kang. Oyot Mingmang tuh. Paling kodam gede abang warnanya. Iya. Cilik tapi, Kang, ya? Iya. Anak sing cilik kan sing gede. Iya, iya, iya. Ya. Oke, pemirsa, tadi ada 2 penarikan di sini. Emang cukup angker pemirsa, hati-hati jalan di sini nih. Cukup angker lah, sering terjadi kecelakaan. Tadi saya sudah ngobrol sama Bang Silumannya, jangan berbuat kayak gitu lagi lah. Sedikit yang dari sini kamu nerit, diambil yang jahil-jahil lah, yang diambil yang jahil-jahilnya. Ntar ada sejarahnya pemirsa, sosok siluman ini apa yang biasanya minta korban lah. Itu aja. Yuk pemirsa, lanjut aja ntar sejarahnya lah. Selanjutnya para sahabat, yuk kita simak kisah tabir gaib dan kisah sejarah yang pernah terjadi di lokasi ini pada masa lampau. Kisah ini diambil dari hasil komunikasi gaib Rogo Sukmo Kang Bonar dengan sang pelaku sejarah ataupun saksi sejarah yang pernah ada di lokasi ini. Diceritakan pada zaman dahulu, lokasi ini masih berupa hutan belantara dan di sini pernah disinggahi oleh sosok perempuan yang sangat sakti mandraguna. Dia bernama Nyai Lasmini. Nyai Lasmini ini adalah sosok yang disegani oleh para pendekar pada zaman kerajaan dahulu. Mengapa Nyai Lasmini ini pernah singgah di lokasi ini? Dan ada kisah apakah di lokasi ini? Yuk kita simak kisah sejarahnya, lur. Dikisahkan pada zaman kerajaan Madangkara bahwa di lokasi ini pernah dijadikan sebuah tempat ritual persembahan tumbal oleh masyarakat setempat untuk para bangsa jin dan siluman yang ada di lokasi ini. Penguasa gaib lokasi ini adalah sosok perempuan bangsa jin yang sangat ganas. Dia bernama Nyai Ratu Sri Melati. Para pengikut dari Nyai Ratu Sri Melati kala itu adalah lumayan cukup banyak, dan mereka sering meminta tumbal bangsa manusia untuk dijadikan sebagai persembahan kepada Nyai Ratu Sri Melati. Pada suatu ketika, ada seorang perempuan dari wilayah timur yang sedang melakukan pengembaraannya menuju ke arah barat. Dia adalah sosok perempuan yang sakti mandraguna bernama Nyai Lasmini. Dalam pengembaraannya, Nyai Lasmini melewati lokasi ini dan dia berjumpa dengan seseorang yang sedang melakukan ritual sesembahan kepada Nyai Ratu Sri Melati, sang penguasa gaib lokasi ini dari bangsa jin.
Kemudian Nyai Lasmini pun berhenti dan mendekati orang yang sedang melakukan ritual itu. Dan beliau bertanya kepada orang itu, "Hai Kisanak, sedang apa kau di situ? Apa yang sedang kau lakukan, Kisanak?" Kemudian orang itu pun menjawab pertanyaan dari Nyai Lasmini tersebut. "Iya Nyai, saya sedang ritual untuk memanggil Nyai Ratu Jin Sri Melati. Dia adalah penguasa gaib lokasi ini, Nyai." Nyai Lasmini pun sedikit tersenyum mendengar jawaban dari orang itu. Kemudian Nyai Lasmini pun berkata kepada orang itu, "Coba Pak, panggilin Nyai Ratu Jin Sri Melatinya. Saya ingin tahu." Singkat cerita para sahabat, orang itu pun melanjutkan ritual pemanggilan Nyai Ratu Jin Sri Melati itu. Setelah beberapa menit dari ritual itu, tiba-tiba Ratu Jin Sri Melati pun muncul dan datang menemui orang itu serta menyapanya. "Hei para pemujaku, ada apa kau memanggilku?" Sontak Nyai Lasmini pun sedikit kaget dan terkejut melihat Ratu Jin itu keluar. Dan seketika itu Nyai Lasmini pun mencoba untuk berkata kepada Nyai Ratu Jin Sri Melati tersebut, "Wahai Nyai Ratu Jin, janganlah kau menipu daya bangsa manusia untuk memujamu dan meminta kepadamu. Pergilah kau, jangan temui para pemujamu, karena itu menyesatkan manusia." Setelah mendengar perkataan dari Nyai Lasmini ini, Nyai Ratu Jin Sri Melati pun menantangnya. "Hei Nyai, siapa kau berani-beraninya melarangku menemui para pemujaku? Kalau kau berani, lawanlah aku." Dan akhirnya para sahabat, terjadilah sebuah pertarungan yang sangat dahsyat antara Nyai Lasmini dan Nyai Ratu Jin Sri Melati ini. Pertarungan ini disaksikan oleh para pemuja dari Nyai Ratu Jin Sri Melati tersebut. Dalam pertarungan ini, Nyai Lasmini pun hampir kewalahan menghadapi Nyai Ratu Jin Sri Melati itu. Karena Nyai Ratu Jin Sri Melati ini adalah sosok jin yang sakti dan disegani oleh para bangsa jin dan siluman di lokasi ini. Namun Nyai Lasmini pun bukan orang sembarangan, dan dia masih sanggup untuk menghadapi Nyai Ratu Jin Sri Melati itu. Singkat cerita para sahabat, pertarungan pun terjadi sangat sengit dan sama-sama kuat untuk saling mengeluarkan ilmu kesaktiannya. Namun dalam pertarungan itu, kedua pusaka milik Nyai Ratu Jin Sri Melati berupa kujang hitam dan oyod mingmang pun terjatuh di lokasi ini. Sehingga kekuatan dari Nyai Ratu Jin Sri Melati pun melemah, dan Nyai Lasmini pun akhirnya dapat mengalahkan Nyai Ratu Jin Sri Melati tersebut. Setelah kejadian itu para sahabat, kedua pusaka tadi menjadi liar dan sering mengganggu bangsa manusia di lokasi jalan raya ini. Namun alhamdulillah para sahabat, Kang Bonar baru saja telah melakukan proses penetralisiran di lokasi jalan raya Tanjakan Gronggong Cirebon ini dengan berhasil menarik paksa kedua pusaka tersebut. Mudah-mudahan para sahabat,
Setelah dilakukan proses penetralisiran ini, dapat meminimalisir dan mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas di lokasi ini. Akan tetapi kita kembali lagi para sahabat, bahwa jodoh pati belai rezeki hanya Allah yang menentukan. Oleh karena itu kita harus waspada dan berhati-hatilah dalam berkendara. Demikianlah para sahabat proses penetralisiran dan misteri tabir gaib serta kisah sejarah yang pernah terjadi di lokasi ini pada masa lampau. Berdasarkan hasil dari komunikasi gaib Rogo Sukmo Kang Bonar dengan sang pelaku sejarah ataupun saksi sejarah yang pernah ada di lokasi ini, dan berdasarkan versi dari tim Kang Bonar Official Cirebon itu sendiri. Dan apabila terdapat sebuah kekeliruan ataupun perbedaan dalam mengungkap tabir gaib dan kisah sejarah yang ada di lokasi ini, maka kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan salam hormat selalu. Saksikan terus tayangan video yang terbaru selanjutnya di malam Jumat dan malam Selasa. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.